Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang bekerja keras dari pagi sampai malam, tapi uang tetap terasa cepat habis. Usaha sering seret, rumah mudah panas, penghuni gampang sakit hati dan sering bertengkar tanpa sebab yang jelas. Anehnya, semua itu kadang bukan hanya soal pekerjaan atau penghasilan, tapi bisa bermula dari pintu rumah yang selama ini dianggap sepele. Ada kebiasaan-kebiasaan tertentu di area pintu rumah yang sejak dulu dipercaya bisa membuat rezeki terasa berat masuk dan keberkahan perlahan menjauh. Mulai dari pintu yang kotor, suara pintu yang terus berdecit, sampai benda-benda tertentu yang diletakkan sembarangan di depan rumah. Tanpa disadari, hal-hal kecil itu bisa membuat suasana rumah terasa sumpek, tidak nyaman, bahkan membawa energi negatif bagi penghuninya. Yang lebih mengejutkan lagi, salah satu pantangan dalam video ini ternyata sering dilakukan hampir di setiap rumah. Banyak orang tidak sadar karena terlihat biasa saja, padahal dampaknya dipercaya bisa membuat hidup terasa semakin sulit dan penuh masalah. Di video kali ini kita akan membahas 12 pantangan pintu rumah penyebab hidup susah dan rezeki seret yang wajib diketahui. Simak sampai akhir karena nomor terakhir paling sering terjadi dan mungkin sedang ada di rumah kalian saat ini. 1. Pintu rumah sering dibanting keras. Banyak orang menganggap membanting pintu hanyalah kebiasaan biasa karena emosi atau terburu-buru. Padahal sejak dulu, suara pintu yang dibanting keras dipercaya membawa energi panas ke dalam rumah. Rumah menjadi terasa tegang, tidak nyaman, dan penghuni lebih mudah bertengkar. Dalam kehidupan sehari-hari, suasana rumah memang sangat mempengaruhi pikiran dan rezeki seseorang. Kalau setiap hari telinga mendengar suara keras, bentakan dan bantingan pintu, lama-lama hati penghuni rumah menjadi tidak tenang. Selain itu, pintu yang sering dibanting juga membuat engsel cepat rusak, kayu retak, bahkan menimbulkan suara berdecit yang mengganggu. Hal kecil seperti ini sering membuat rumah terasa kurang nyaman. Banyak orang tua zaman dulu selalu mengingatkan agar membuka dan menutup pintu dengan lembut, karena rumah yang tenang dipercaya lebih mudah didatangi keberkahan. Coba perhatikan, rumah yang damai biasanya membuat penghuninya lebih betah, lebih fokus bekerja, dan hubungan keluarga lebih harmonis. Sebaliknya, rumah yang penuh emosi sering membuat pikiran kacau dan pengeluaran terasa tidak ada habisnya. Karena itu, biasakan membuka dan menutup pintu dengan pelan. Hal sederhana ini ternyata bisa membawa suasana rumah menjadi jauh lebih nyaman. 2. Pintu utama kotor dan penuh sarang laba-laba. Pintu utama adalah bagian pertama yang dilihat orang ketika datang ke rumah. Kalau pintu dipenuhi debu, sarang laba-laba, noda hitam, dan terlihat tidak terurus, itu bisa memberikan kesan rumah yang malas dan tidak nyaman. Dalam banyak kepercayaan masyarakat, pintu yang kotor dipercaya menghambat datangnya energi baik dan rezeki. Secara logika juga masuk akal. Orang yang menjaga kebersihan rumah biasanya lebih disiplin dalam hidupnya. Sedangkan rumah yang bagian depannya sudah sangat kotor, sering menunjukkan pemiliknya mulai kehilangan semangat merawat kehidupan. Lama-lama suasana rumah terasa suram dan tidak menyenangkan. Bayangkan tamu atau orang yang membawa peluang datang ke rumah, tapi melihat pintu depan kusam dan penuh sarang laba-laba. Kesan pertama langsung berubah buruk. Karena itu, membersihkan pintu rumah ternyata bukan hanya soal kebersihan, tapi juga soal kenyamanan dan penghormatan terhadap tempat tinggal sendiri. Mulai sekarang, coba rutin membersihkan pintu utama. Lap debunya, bersihkan gagangnya, dan buang sarang laba-laba yang menempel. Rumah yang bersih biasanya membuat hati lebih ringan dan pikiran lebih positif. 3. Menumpuk sandal dan sepatu di depan pintu. Kebiasaan menumpuk sandal dan sepatu tepat di depan pintu ternyata sering dianggap pantangan. Selain membuat rumah terlihat sempit dan berantakan, tumpukan alas kaki juga menimbulkan kesan energi rumah menjadi penuh sesak. Apalagi jika sandal dan sepatu bercampur tidak beraturan, kotor, bahkan mengeluarkan bau tidak sedap. Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi depan rumah yang berantakan bisa mempengaruhi suasana hati penghuni rumah sendiri. Baru keluar rumah saja sudah melihat kekacauan. Lama-lama pikiran ikut terasa sumpek.
Tidak sedikit orang yang akhirnya menjadi malas membersihkan rumah karena terlalu banyak barang menumpuk di area pintu masuk. Padahal pintu rumah seharusnya menjadi area yang lega dan nyaman dipandang. Banyak orang tua dulu percaya, jika jalan masuk rumah terlihat bersih dan rapi, maka penghuni rumah akan lebih mudah mendapatkan kenyamanan hidup. Bukan berarti sandal dan sepatu tidak boleh ada di depan rumah. Yang penting ditata rapi di rak khusus agar tidak menghalangi pintu masuk. Rumah jadi lebih enak dilihat, lebih bersih, dan terasa lebih nyaman bagi siapapun yang datang. 4. Pintu berdecit tanpa pernah diperbaiki. Suara pintu berdecit sering dianggap sepele, padahal suara itu bisa mengganggu suasana rumah setiap hari. Dalam kepercayaan lama, pintu yang berbunyi nyaring dipercaya menjadi pertanda rumah kurang terawat dan membawa energi tidak nyaman. Bayangkan, setiap membuka pintu selalu terdengar suara keras yang mengagetkan. Lama-lama penghuni rumah bisa merasa jengkel tanpa sadar. Hal kecil seperti ini ternyata bisa mempengaruhi emosi sehari-hari. Rumah menjadi terasa kurang damai dan tidak menenangkan. Selain itu, pintu yang rusak menunjukkan adanya bagian rumah yang dibiarkan terbengkalai. Kalau satu kerusakan kecil terus dibiarkan, biasanya kerusakan lain akan menyusul. Pengeluaran pun bisa semakin besar. Karena itu, jangan malas memperbaiki pintu berdecit. Kadang hanya perlu diberi oli atau memperbaiki engselnya saja. Rumah yang terawat biasanya membuat penghuninya lebih nyaman dan lebih semangat menjalani aktivitas setiap hari. 5. Membiarkan pintu rusak atau retak. Pintu retak, berlubang, atau hampir roboh sering dianggap membawa kesan buruk bagi rumah. Dalam pandangan masyarakat lama, pintu adalah simbol perlindungan keluarga. Jika pintu utama rusak parah dan tidak segera diperbaiki, dipercaya kehidupan penghuni rumah ikut rasa tidak aman dan penuh masalah. Selain membuat rumah terlihat tidak terurus, pintu rusak juga bisa membahayakan keamanan keluarga. Orang luar bisa melihat rumah sebagai tempat yang kurang terawat. Hal ini kadang membuat penghuni rumah merasa minder atau tidak nyaman menerima tamu. Banyak orang menunda memperbaiki pintu karena merasa belum penting. Padahal semakin lama dibiarkan, biaya perbaikannya bisa semakin mahal. Hal kecil yang seharusnya mudah diselesaikan, akhirnya menjadi beban besar. Merawat pintu rumah sebenarnya sama seperti merawat kehidupan. Kalau ada kerusakan kecil, segera diperbaiki, maka masalah tidak akan semakin besar di kemudian hari. 6. Menggantungkan barang rusak di pintu. Ada orang yang menggantung sapu rusak, kantong robek, tali putus, atau barang bekas tidak terpakai di belakang pintu rumah. Kebiasaan ini dipercaya membuat rumah dipenuhi energi semrawut dan kesan kemiskinan. Secara psikologis, rumah yang penuh barang rusak memang membuat pikiran terasa berat. Mata terus melihat benda-benda yang tidak berguna. Lama-lama, semangat hidup bisa ikut menurun. Rumah yang rapi biasanya membuat penghuni lebih nyaman berpikir dan lebih fokus mencari solusi hidup. Sebaliknya, rumah yang penuh barang rusak sering membuat suasana terasa malas dan tidak bersemangat. Karena itu, biasakan membuang barang yang benar-benar sudah tidak terpakai. Jangan menjadikan area pintu rumah sebagai tempat menumpuk benda rusak. 7. Pintu selalu tertutup gelap tanpa cahaya. Rumah yang bagian pintunya gelap dan lembab sering membuat suasana terasa suram. Apalagi jika pintu depan jarang dibuka sehingga udara tidak masuk. Dalam banyak kepercayaan, rumah yang terlalu gelap dipercaya membuat penghuni mudah stres dan rezeki terasa seret. Secara nyata, rumah yang kurang cahaya memang membuat suasana hati lebih murung. Udara terasa pengap dan penghuni rumah menjadi kurang nyaman. Tidak heran kalau banyak orang merasa malas beraktivitas di rumah yang gelap. Cobalah buka pintu di pagi hari agar cahaya dan udara segar masuk ke dalam rumah. Tambahkan lampu yang cukup di area depan rumah supaya terlihat hangat dan nyaman. Hal sederhana ini bisa membuat suasana rumah jauh lebih hidup. 8. Memasang hiasan menakutkan di pintu. Sebagian orang suka memasang gambar menyeramkan, boneka rusak, topeng menakutkan, atau benda yang membuat suasana rumah terasa horor. Padahal hal seperti ini bisa membuat tamu tidak nyaman dan penghuni rumah sendiri merasa was-was. Rumah seharusnya menjadi tempat yang menenangkan, bukan tempat yang membuat hati gelisah.
Kalau setiap melihat pintu saja sudah terasa seram, lama-lama suasana rumah bisa terasa berat secara mental. Lebih baik gunakan hiasan yang sederhana, bersih, dan menenangkan dipandang. Rumah yang nyaman biasanya membuat penghuninya lebih tenang dan hubungan keluarga lebih harmonis. 9. Membiarkan sampah menumpuk di depan pintu. Ini kebiasaan yang sering sekali terjadi. Kantong sampah diletakkan tepat di depan pintu dan dibiarkan berjam-jam, bahkan berhari-hari. Selain menimbulkan bau tidak sedap, sampah juga mengundang lalat dan membuat area rumah terlihat kumuh. Dalam kepercayaan masyarakat lama, sampah di depan pintu dipercaya menghambat datangnya keberuntungan dan kenyamanan hidup. Karena pintu rumah adalah jalan utama keluar masuk penghuni rumah, maka area itu sebaiknya dijaga tetap bersih. Secara kesehatan juga jelas tidak baik. Udara menjadi kotor, dan penghuni rumah bisa merasa tidak nyaman setiap kali keluar masuk rumah. Karena itu, jangan biasakan menumpuk sampah di depan pintu terlalu lama. 10. Pintu depan terhalang barang besar. Kadang tanpa sadar, orang menaruh lemari, kardus besar, motor rusak, atau barang berat di dekat pintu masuk. Akibatnya, jalan keluar masuk menjadi sempit dan sesak. Dalam filosofi lama, pintu yang terhalang dipercaya membuat jalan rezeki ikut terasa tertutup. Sedangkan secara logika, rumah yang sempit dan penuh barang memang membuat aktivitas menjadi tidak nyaman. Penghuni rumah bisa lebih mudah stres karena ruang gerak terbatas. Bahkan tamu pun merasa tidak nyaman ketika masuk ke rumah. Karena itu, usahakan area pintu depan tetap lega dan mudah dilalui. 11. Membiarkan kesat kotor dan basah. Kesat rumah sering dianggap benda kecil yang tidak penting. Padahal kesat yang hitam, bau dan basah bisa membuat area pintu terlihat jorok. Orang yang datang pun merasa kurang nyaman. Kesat yang kotor juga menjadi tempat berkumpulnya debu dan bakteri. Kalau dibiarkan terus, rumah jadi lebih cepat kotor. Hal kecil seperti ini ternyata sangat mempengaruhi kesan pertama sebuah rumah. Biasakan mencuci atau mengganti kesat secara rutin. Rumah yang bersih akan terasa lebih nyaman dan menyenangkan bagi seluruh penghuni keluarga. 12. Sering bertengkar di ambang pintu. Ini pantangan yang paling sering dianggap sepele. Banyak orang marah-marah, membentak pasangan, bahkan bertengkar tepat di depan pintu rumah. Padahal, suasana seperti ini membuat rumah dipenuhi energi emosi dan ketegangan. Anak-anak yang melihat pertengkaran di depan pintu juga bisa merasa takut dan tidak nyaman. Lama-lama, rumah kehilangan suasana damainya. Dalam kehidupan nyata, rumah yang penuh pertengkaran memang sering membuat pikiran kacau, dan rezeki terasa sulit berkembang. Karena itu, biasakan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Jadikan rumah sebagai tempat pulang yang nyaman, bukan tempat melampiaskan emosi. Ketika suasana rumah tenang, biasanya hati juga lebih mudah bersyukur dan menjalani hidup dengan lebih baik. Itulah 12 pantangan pintu rumah yang sejak dulu dipercaya bisa membuat hidup terasa susah dan rezeki seret. Percaya atau tidak, semua kembali kepada diri masing-masing. Namun satu hal yang pasti, rumah yang bersih, rapi, nyaman dan penuh ketenangan memang membuat penghuninya lebih damai menjalani hidup. Kadang perubahan besar justru dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan setiap hari. Kalau kalian pernah mengalami salah satu tanda tadi, coba tulis di kolom komentar, nomor berapa yang paling sering kalian lihat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.